Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Ikhairah dari H3C NIM 1920210088. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum perikatan dengan topik jenis-jenis hukum perikatan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Muhammad Shahibul Itmam, MH. Berikut yaitu penjelasannya tentang jenis-jenis hukum perikatan. A yaitu ketentuan umum dalam jenis perikatan. 1 yaitu syarat sahnya suatu perjanjian. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat. A yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. B kecakapan untuk membuat suatu perikatan. C suatu hal tertentu. D suatu sebab yang halal. Dengan ketentuan-ketentuan tersebut, maka akan bisa ditentukan apakah suatu perjanjian benar-benar merupakan perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum tentang perjanjian tersebut. 2 yaitu subjek dan objek hukum perikatan. A yaitu subjek hukum. Subjek hukum menurut Al-Ghra adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum atau Rechtsverhältnis. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Yang termasuk ke dalam subjek hukum adalah manusia atau naturalized person dan badan hukum atau vice person. B yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi objek hukum dan dapat menjadi objek hukum dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum dapat berupa benda atau barang yang dapat dimiliki serta bernilai ekonomis. 3 yaitu sistem terbuka buku 3 KUH Perdata. Sistem terbuka dari buku 3 KUH Perdata mengandung suatu asas kebebasan dalam membuat suatu perjanjian yang biasa disebut dengan asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak tercermin dalam ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlalu sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk membuat suatu perjanjian yang berbentuk dan berisi apa saja, dan perjanjian yang dibuatnya tersebut mengikat para pihak sebagai halnya suatu undang-undang. Yang keempat yaitu hubungan antara perjanjian dan perikatan. Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana suatu orang atau satu pihak berjanji kepada pihak lain dan di mana dua orang atau dua pihak lain saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1313 KUH Perdata Indonesia. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Sedangkan perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut satu hal dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan. Dengan demikian, hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah bahwa perjanjian itu melibatkan perikatan. B yaitu jenis-jenis perikatan. Jenis-jenis perikatan dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu A. Sudut pandang dilihat dari prestasinya. 1 yaitu adanya hubungan timbal balik, yaitu saling memenuhi kewajiban utamanya. B yaitu adanya hubungan timbal balik tidak sempurna, yaitu saling memenuhi tetapi kewajiban tidak seimbang. Misal,
perjanjian pemberian kuasa yang diatur dalam pasal 1792 sampai 1808. Yang ketiga yaitu perjanjian sepihak, yaitu perjanjian satu pihak yang mempunyai kewajiban. Contohnya pada perjanjian hibah yang diatur dalam pasal 1666. B yaitu dipandang dari subjeknya. Satu yaitu adanya perikatan tanggung-menanggung adanya atau tanggung-renteng. Perikatan tanggung-menanggung adalah suatu perikatan yang pihaknya terdiri dari dua atau lebih kreditur. Yang pihaknya terdiri dari dua atau lebih debitur. Dua yaitu perikatan pokok dan tambahan. Perikatan pokok dan tambahan adalah suatu perikatan yang di dalamnya terdapat dua hubungan hukum, yaitu perikatan pokok sebagai induknya atau prinsipul dan perikatan tambahan sebagai asesor dari perikatan induk. Jika perikatan pokoknya hapus atau berakhir, maka perikatan tambahan juga dihapus. C. Dipandang dari kerjanya. Satu yaitu adanya perikatan dengan ketetapan waktu. Perikatan dengan ketetapan waktu adalah perikatan yang waktunya sudah ditetapkan, di mana kreditur tidak berhak untuk menuntut pembayaran sebelum waktu itu tiba. Dua yaitu perikatan bersyarat. Perikatan bersyarat adalah perikatan yang di dalamnya digantungkan suatu syarat tertentu, yaitu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi. D. Dipandang dari undang-undang. Dipandang dari sudut undang-undang, yaitu sebagaimana yang diatur dalam buku 1 bagian ke-5 sampai 10 Burgerlijwetboek, yaitu sebagai berikut. Perikatan bersyarat pasal 1253 sampai 1267 Burgerlijwetboek berdasarkan pasal 1253 BW, maka perikatan bersyarat dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perikatan dengan syarat tangguh. 2. Perikatan dengan syarat balal atau syarat berakhir. A. Syarat potestatif. Syarat potestatif adalah syarat yang pemenuhannya tergantung dari kekuasaan salah satu pihak. Pasal 1256 menyatakan, semua perikatan adalah balal jika pelaksanaannya bergantung pada kemauan orang yang terikat. Contoh, A. Menghadiahkan sepeda motor pada B jika mau. Perikatan yang demikian adalah balal karena tidak melahirkan suatu keterikatan. B. Syarat yang dimaksud oleh para pihak. Pasal 1257 Burgerlijwetboek menyatakan bahwa semua syarat harus terpenuhi secara mungkin jika dikehendaki dan dimaksudkan oleh kedua belah pihak. Contohnya, A. Akan menghadiahkan rumah pada B dengan syarat jika B mau menikah dengan keponakan, yaitu C. C yaitu syarat dengan ketetapan waktu. Syarat dengan ketetapan waktu diatur dalam pasal 1258 yang menyatakan bahwa jika suatu perikatan bergantung pada syarat bahwa suatu peristiwa akan terjadi di dalam suatu waktu, maka syarat tersebut dianggap tidak ada apabila waktu tersebut telah lampau dengan tidak terjadinya peristiwa tersebut. Contoh, A akan membeli rumah B jika dalam tahun ini A jadi menikah dengan keponakan B, artinya dalam tahun ini A jadi menikah dengan keponakan B, maka perikatan berlaku akan tetapi
Kalau sampai terjadi 1 tahun lewat, A belum menikah dengan keponakan B, maka perikatan itu menjadi batal. Syarat negatif. Pasal 1259 BW menyatakan bahwa jika suatu perikatan bergantung pada suatu syarat bahwa suatu peristiwa di dalam suatu waktu tertentu tidak akan terjadi, maka syarat tersebut telah terpenuhi apabila waktu tersebut lampau dengan tidak terjadinya peristiwa. Contoh, A akan membeli rumah B. Jika dalam tahun ini A tidak jadi menikah dengan keponakan B, akibatnya kalau sampai terjadi 1 tahun telah lewat, A belum menikah dengan keponakan B, maka syarat dalam pernikahan tersebut terpenuhi. Yaitu syarat terpenuhi jika debitur menghalanginya terpenuhi syarat itu. Pasal 1260 menyatakan syarat dianggap terpenuhi jika si berutang yang terikat olehnya telah menghalang-halangi terpenuhinya syarat itu. Tindakan menghalang-halangi tersebut dibuktikan oleh kreditur dan menurut pengadilan tindakan menghalang-halangi harus ada unsur kesenjangan. F yaitu syarat tangguh yang dipenuhi. Pasal 1261 BW menyatakan apabila syarat telah terpenuhi, maka syarat itu berlaku surut hingga saat lahirnya perikatan. Contoh, A akan memberi tunjangan 1 juta rupiah setiap bulan jika B putus hubungan kerja dari perusahaan C. G yaitu perikatan dengan syarat tangguh. Pasal 1263 BW menyatakan 1. Suatu perikatan dengan status syarat tangguh adalah suatu perikatan yang bergantung pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum akan terjadi, atau yang bergantung pada suatu hal yang sudah terjadi tetapi tidak diketahui oleh kedua belah pihak. 2. Dalam hal yang pertama, perikatan tidak dapat dilaksanakan sebelum peristiwa itu terjadi. Dalam hal yang kedua, perikatan mulai berlaku sejak ia dilahirkan. Contoh, A membuat perjanjian dengan B yang berisi janji bahwa A akan menjadi rumahnya pada B jika A dipindahkan oleh jabatannya ke Jakarta. Apakah A jadi pindah atau tidak tergantung pada jabatannya, jadi belum tentu pasti terjadi. Kalau A dipindahkan ke Jakarta, maka perikatan berlaku yaitu A harus menjual rumahnya kepada B dan B harus membayar harga rumah. Perikatan dengan syarat tangguh. Pasal 1263 resiko pada perikatan bersyarat dengan syarat tangguh. Menurut pasal 1263, barang siapa musnah di luar keselamatan debitur, maka kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban masing-masing. Perikatan bersyarat dengan syarat batal. Pasal 1265 menyatakan suatu perikatan tidak menanggungkan di pihak menghentikan perikatan dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula, seolah-olah tidak pernah terjadi perikatan. 2. Perikatan dengan ketetapan waktu. Pasal 1268 1271 KUH Perdata. Ada 2 jenis, yaitu perikatan dengan ketentuan waktu yang menanggungkan dan perikatan dengan ketentuan waktu yang memulas. 4. Yaitu perikatan tanggung renteng atau tanggung menanggung. Pasal 1278 sampai 1295. A yaitu perikatan tanggung menanggung aktif. Contohnya
berutang 3 juta kepada ABC, maka masing-masing ABC dapat menagih bagian masing-masing sebesar 1 juta dari X. Namun bila X telah membayar keseluruhan utangnya pada salah satu kreditur, maka perikatan menjadi hapus. Contohnya perikatan tanggung-menanggung aktif, yaitu perjanjian kredit sindikasi. Perikatan tanggung-menanggung pasif. Bila salah satu debitur melunasi seluruh utang, maka debitur lain bebas dari pembayaran utang kepada kreditur. Contohnya perjanjian kredit kelompok tani. 5. Yaitu perikatan yang dapat dan tidak dapat dibagi, pasal 1296 sampai 1303 BW. Ya, pasal 1296 BW menyatakan suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tidak sesuai dengan dibagi kreditur. Perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tidak dapat dibagi-bagi untuk secara suatu maupun secara perhitungan. Unsur perikatan diantaranya yaitu 1. Unsur esensial, yaitu suatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan dicantumkan dalam suatu perjanjian. 2. Unsur naturalis, ketentuan hukum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian, misal jual beli. 3. Unsur accidentalia, unsur yang mengatur berbagai hal khusus partikular yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Sekian penjelasan materi tentang jenis-jenis hukum perikatan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.